Enggak, ini gue ingin terima kasih dulu. Ini gue lihat. Ada PSG. Coba lu lihat merahnya, nyala gak tuh merahnya? Ya lu lihat merahnya yang kelihatan merahnya kan. Memang pinter banget yang ngedisplay supaya Bang Binder betah lagi ya. Jersey Arsenal loh yang ditaruh di belakang, ngeri lah. Kemarin ada request langsung dari Bung Winner soalnya. Oh, udah Wah, request. siaran nggak ada jersey Arsenal. Bukan, katanya. ini kan klub besar juga. Benar. Kenapa gak ditaruh? Memang udah lama gak juara. Udah lama, udah lama ya. Oke, kita nggak akan ngomongin soal Spurs atau Spurs dulu, ngomongin City dulu. Tadi malam juga bisa menang 1-0 walaupun menangnya tipis-tipis, tapi dia bisa menunjukkan mentalitasnya di saat efektivitas di lini Mental depannya. juaranya tetap ada lah, Walaupun masih ada. kemarin juga golnya cuma 1 gol, tapi dia menunjukkan ada konsistensi Dan dalam penalti nggak gol lagi terakhir, Ram kan. Sterling menit Ini terakhir kan. Artinya jangan menganggap remeh City kan, berarti musim ini. Ya setelah gua lihat, terutama setelah kemarin lawan United gitu di Liga, Ya. gue baru bahwa waktu United itu mereka udah 8 pertandingan clean sheet. Ya betul, yang dengan 2 backnya Ya, itu ya. dengan si Diaz sama si Stones. Dan kemarin clean sheet lagi. Gila nih. Jadi memang kayaknya sekarang Pep nggak apa ya, tidak perlu bikin gol banyak. Sebenarnya kan City under dia kan rata-rata menang yang gede-gede nih semusim 2 musim lalu. Iya kan? Sekarang dia bikin kestabilan di lini belakang. Betul. Lu lihat hasilnya dari yang dia beli back gonta-ganti siapa, akhirnya berdapat sekarang. Walaupun masih terlalu dini juga bilang bahwa ini udah berhasil. Tapi paling nggak untuk 10 pertandingan terakhir City, it works. Ngeri benar gue bilang. Ini tapi apa yang berubah Bang menurut lu selain pertahanan ya? Artinya kan kemarin dia juga ada permasalahan dalam lini serang. Cuman sekarang lini serangnya udah mulai terpecahkan solusinya berarti nih dengan kemarin Aguero. Kalau ini lu lihat City jarang lo menang gede sekarang. Iya. Menang 1-0, 2-1. Iya, penting menang ya. 2-0 yang penting menang. Cuma lu stabil lini belakang dia, Ji. Oke. Jadi emang benar. Bangun tim dari belakang dia. Attack wins you a game, but defense wins you a title. Dia udah paham nih kata-kata Sir Alex. Ya. Kalau Binder ngeliat City Nah ini begini, kita kalau menganalisa, kita harus menganalisa mendalam. Kemudian kita harus juga memberikan penjelasan yang fair. Gue senang Bang Fuad kasih penjelasan yang fair, padahal dia fans MU kan, fans die hard. Walaupun sakit sini bilangnya City lagi bagus ya. Loh bukan, artinya lu kan fair. Ya itu, walaupun Gua sakit juga, Bang gitu loh. Pada saat Tottenham menang lawan Arsenal, gue harus fair. Gue harus mengatakan memang mereka lebih baik secara permainan. Betul. Jadi City ini kalau gue ngelihat, oke defense-nya udah mulai bagus. Kalau gue melihat ada peran 2 holding midfielder. Fernandinho. Ya, gue gak mengatakan defensive midfield. Oke. Holding midfielder. Ya, holding midfielder itu siapa? Bisa bergantian. Ada Gundogan Rodri kadang dia mainin. Gundogan Rodri, Fernandinho sih yang Fernandinho terutama. paling bagus Gundogan, Fernandinho. Sebelumnya tuh dia hanya menaruh 1. Ya. Lu perhatikan aja. Ya. Dia pernah coba juga dengan 2. Betul. Tapi gak berhasil, terus dia lepas. Ternyata dia coba lagi dengan 2 gelandang holding midfielder ya, bukan defensif. Ya. Bukan defensif. Defensif itu hanya untuk mematahkan. Kalau holding midfielder dia udah patahkan serangan, dia Bisa harus bangun serangan, dia lu harus bisa. inisiasi serangan juga. Bukan dengan cara pergerakan, passing. Passing dia harus berikan aja. passing. Udah itu dia harus movement salah satunya. Nah, itulah mengapa Gundogan sudah mencetak lumayan banyak gol. Rodri tidak akan maju. Ya, dia Nggak kayak bisa. Busquets lah. Perannya udah jelas ini 2 sekarang. Rodri Nah, kayak karena Busquets Rodri lah. ini kalau lu perhatikan tackling dia keras. Ya. Dia berani main fisik. Kalau Gundogan lebih Stylish flamboyan. dia. Lebih stylish. Stylish. Nah, jadi itu yang membuat City, oke, tadi lu bilang dia gak cetak banyak gol, tapi lu perhatikan berapa banyak pemain yang sudah cetak gol bagi City. Lebih merata. Distribusi Terutama bola. lu sepakat. Gundogan musim ini lebih banyak Nah, golnya, Bang. lebih banyak, 10 pemain. Oke, bagaimana cara 10 pemain ini mencetak gol? Lu perhatikan lagi cara City melakukan counter. City lakukan counter tuh dari kotak penalti mereka. 2 Iya, dari kali, belakang. 3 kali mereka berhasil. Ya. Oke, gue kasih contoh 2 aja. Kalau 3 keanggapan gue terlalu Iya, pinter. iya. Terus apa jadi gue kasih tau? Jadi gue kasih tau. Binder is back. Enggak, 2 contoh. Lawan Chelsea, look counter attack dia Iya. from end to end. And from box to box itu. Iya, from the box to box. Oke, akhirnya gol si De Bruyne. Terus kemarin bukan dia gak skor gol, tapi sering ini terjadi. Kemarin tuh lawan Brighton kan, sama juga end to end. De Bruyne hampir cetak gol lagi. Dan Leon United tidak ada 2 kali kayak gitu. Itu gue udah tahu. Cuman kan gue bilang gue Iya. nggak mau inilah nggak mau Iya, so tau lah. Ya gue tambahin 1 lah, Bang. Ya lu kan fans United. Iya, nggak makanya apa-apa lu lah. kasih Jadi buat kita gue yang imbang. bilang kan. Nah, jadi ini cara City ini sekarang menyerang, dia juga sudah mulai belajar. Ada saatnya gue nih harus coba cetak gol, expose pertahanan tim lawan dengan counter. Ada saatnya gue harus lakukan itu. Lebih cerdas Guardiola. Jadi dia lebih cerdas. Nah, dia belajarnya dari mana? Gue bukan fans MU. Kalah lawan MU musim Ya, lalu. anak gue memang fans MU, Dari tapi Oleh. gue capek juga orang pada nge-tag gue ada apa. Tapi gue jelasin. Dari Oleh. Dia sedikit ini mengcopy ke MU. Enggak, ini penjelasan gue yang logis. Gue tahu nih ujungnya kemana nih. Sementara MU belajarnya dari mana?
Oh belum. Belum sih. Gua gak curiga nih. Gua nggak dikasih Oh ngomong. boleh. Gua udah- Sabar, Iya. ini belum Gua udah selesai. curiga. Gue melihat dia sedikit menduplikat ke MU, although yang dia ada holding midfielder nih lebih fleksibel. Ya. Kalau MU punya nih agak kaku, kecuali Matic. Matic ya. Tapi Matic formnya naik turun. Betul. Fred serabutan, tapi oke lah, bisa Fred diandalkan. sebagai rebut bola boleh, Nah. passingnya kurang. Passingnya kurang. Ya. McTominay passing oke, tapi kadang-kadang Reckless. dia juga Dan nervous. masih belum inconsistent. Nah, belum konsisten, tapi Ya. dia lebih fleksibel. Ya. Terus ini sebenarnya sebelumnya siapa sih yang coba lakukan ini? Sebelumnya Iya. Arsenal, Kan? tapi nggak berhasil. Ya, No, iya, you iya. should see. Iya. Dia nggak berhasil. Belum berhasil. Dia nggak berhasil. Maka itu dia beli siapa gelandang bertahan? Dia beli seperti Partey. Partey. Ya. Dia tidak beli attacking midfielder. Dia beli holding midfielder Ceballos. Ya. Dia tidak membeli attacking midfielder. Ada, tapi dia parkir dulu kan Ozil. Ya. Padahal dia dulu juga punya Lucas Torreira. Nah, itu juga sama kan? Iya. Holding midfielder seperti itu. Iya. Jadi sebetulnya ini semua mulai dari mana Pak? Dari Arsenal. Lo kok gue diketawain? Jadi harusnya judulnya Sekarang ini giliran gue ngomong logis gue diketawain. Bagus sih, itu udah kayak ngomongin teori konspirasi. Nanti gue dibilang lagi gue segitiga baper bermuda. kalau gue marah. Kan gue kasih logis, lu jangan ngejek gue terus dong. Cuma ngejek. Maksud gue, kalau dia yang ngajarin harusnya dia nggak ada peringkat 11 sekarang. Nah itu yang Oh, kadang emang guru itu ngajarin belum tentu bisa sukses pada muridnya kan? Lu lihat, Kadang kan? murid lebih sukses dari guru. Belum dia. tentu guru ngajarin bisa lebih sukses pada gue muridnya kan? mau dikasih selesaikan nggak? Abis itu kalian ngomong. Ya, nah boleh. jadi Arsenal coba lakukan ini tapi gak berhasil. Kenapa? Kualitas pemain. Oke. Ya kan? Tapi sekarang mereka sedikit-sedikit mulai menunjukkan bang. Ya, Dengan sepakat. Granit Xhaka yang mulai naik. Dan dia Elneny. berani mainin pemain muda, terutama Smith Rowe. Nah jadi pemain muda ini memberikan kestabilan. Ya udahlah kalian di belakang aja. Ya. Tapi Arsenal juga bukan ada holding midfielder, defensif juga. Ya. Yang ada holding midfielder cuma City, lebih fleksibel. Jadi mereka terlihat solid di defense, padahal defense pernah dihancurin juga pada saat Sama dia Leicester, turun. sama Leicester, ya cuma maksudnya berangkat dari situ, Iya. baru dia mulai nata bang. Lawan Tottenham juga dia kalah. Iya, Maksudnya sepakat gua. dia sejak lebih konsisten menurut holding midfielder, lu lihat masa lawan MU yang bisa cetak gol Fernandinho. Iya itu dia. Nah, Dan dari artinya luar fleksibel. kan bolanya gitu Iya, loh dihajar. pergerakannya fleksibel. Tapi ini semua dimulai dari Arsenal. Wih. Ya, MU sekarang sudah mulai berhasil dengan dua gelandang ini yang dia taruh bang. Gua ngomong Iya, fair. betul. Yang dia taruh dia udah mulai berhasil. Betul. Lawan City dia berhasil itu. Cuma memang tidak beruntung aja. Bukan tidak beruntung. Lini depan lu bapuk aja pada saat lawan City. 1000% Anda benar. Itu Anda dia. ini bijak. Itu Enggak, dia. serius gua ngomongin. Ini salah satu problem MU. Too many They chances cannot wasted. kill the game. Oke. Nah, too many chances Wasted. Iya, Itu sepakat. yang mereka wasted. Nah ini dari gambar Arsenal nih. Gimana kalau di Kenapa depannya? tadi gue belum lihat siapa itu pemainnya? Itu yang lagi terbebani. ESR. Yang ada terbebani dengan beban apa? Dengan ban. Ya, ini lagi. Yang terbebani dengan ban kaptennya Binder. Ini kan Aubameyang sekarang dalam performa yang ya so-so lah. Bahkan sejak perpanjang kontrak nggak ada banyak gol yang diciptakan. Bahkan baru Nah, kemarin 3. itu kan. Iya. Kalau gua nggak salah 2 Disinilah. penalti 1 itu. Ini Disinilah yang gue agak kesal dan sedih. kenapa itu? Ya, Arsenal memberikan dia kontrak Cukup besar Besar. loh. memberikan dia gaji tinggi. Ya. Arsenal memberikan Willian gaji tinggi, ya kan? Ya. Setelah dia kasih perpanjangan kontrak gaji tinggi, sulit performance dia. Kita tidak bisa salahkan Aubameyang juga. Ya. Ya sulit masuk dalam free position untuk skor gol. Tapi sekarang pada saat service-nya mulai bagus, oke lah dia akan skor gol. Tapi dia sepertinya nih star syndrome. Dibilang akan jadi legend, akan jadi pemain hebat. Iya. Gua sama sekali gak bohong, gak pernah gue sepakat itu. Gue juga gak sepakat itu. Gak pernah gue sepakat. Gak bisa dia jadi legend. Ya. Ya kan? Karena kenapa? Dia lebih banyak tuh mencetak gol tuh dari wide angle. Lu kalau mau jadi benar-benar goal scorer konsisten, you have to be on the front line as a goal getter di tengah. Iya. Lu hajar tuh bola. Yang bisa begitu cuma Henry, sorry bang. Ya Henry seperti itu. Ya kan, jadi gua gak pernah sepakat, tapi oke lah. Ya. Kalau dia mengatakan bahwa ini ban kapten, menurut gua ini hanya alasan. Siapa lagi yang mau dijadikan kapten? Kan Granit Xhaka udah dicopot kapten. Copot. Iya. Terus masa dibalikin ke Granit Xhaka lagi? Menurut gua oke, dia bisa jadi kapten. Dia salah satu pemain senior di sana. Tapi pilihan kedua siapa? Lacazette. Lacazette. Kayaknya bukannya ada back-back yang punya nalur leadership kayak David Luiz. Kayaknya nggak ada yang pantas apa David Luiz atau... David Luiz, gue lihat mukanya aja udah males. Serius. Ben Leno kali bang. Hah? Ya Ben itu Leno. lagi. Bellerin. Leno. Ini loh. Leno nggak tahu ya. Tapi Tapi siapa ini? Ini David Luiz. Iya. Kieran Tierney juga katanya lagi digadang-gadang the next juga jadi kapten juga nih. Arteta ya makanya Kalau ngomong kan. Tierney ini gue lihat dia physical play-nya luar biasa. Jadi walaupun dia dalam angle yang sulit, dia tuh bisa keluar dari pressure itu. Kenapa dia bisa keluar? Karena pemain ini nggak mengandalkan teknis. Kalau dia, Berani itu, kalau dia Tierney. mengandalkan teknis mati dia.
Speed, power. Speed and power. Jadi Iya, ketika dia tertekan, dia coba mengandalkan kecepatan dia. Ya kan, kecepatan untuk gocek, kecepatan untuk passing itu juga merupakan salah satu elemen kecepatan. Jadi bukan hanya berlari kencang, hanya berlari lurus. Ya. Nah, itu yang membuat pemain-pemain muda Arsenal sekarang seperti ESR kan. Ya. ESR apa itu? Emil Smith Rowe kan. Smith Rowe. Petro. Pada awal, gue sama sekali gak bohong nih. Kalau gue pulang kena musibah. Enggak, serius. Gue selalu ngomong, ini pemain yang memang calon pemain bintang Arsenal. Petro. Gue udah ngeliat dia main di Europa League. Gila, bagus banget nih pemain-main. Sorry bang, gue Tackling potong. bisa. Gue potong. Gue nggak bilang dia pemain bintang, tapi pada saat dia diturunkan lawan Chelsea, gue sepakat bahwa ini pemain bagus. Iya, calon. Gue Calon, bilang ya? dia Calon, pemain iya, bintang. iya. Gue bilang potensi dia bisa menjadi pemain bintang. Gue gak mengatakan dia pemain bintang, calon pemain bintang. Ya. Cuman dia ini harus dijaga. Betul. Jangan pindahkan peran dia. Kasih dia seperti sekarang perannya. Dan jangan lu bebani juga dengan target yang lebih Jangan tinggi. lu bebani juga. Saka is good. Dari Betul. awal Saka is good. Kalau Martinelli gimana, Binder? Melihatnya Martinelli Martinelli, potensinya. Karena kan kemarin juga dia sebenarnya berapa kalau kali gue juga. melihat dia gak seimbang ya. Dengan Saka, dengan Emil Smith Rowe. Karena Dia memperlambat permainan. Dia terlalu Oke. banyak tahan bola kalau Martinelli kalau gue lihat Kalau menurut mainnya. gue begitu. Iya. Dribble ya. That's why ketika Martinelli tidak bermain, Laka main di depan, Aubameyang main di Bola wah, lebih fluid. menakutkan. Bolanya lebih Lebih fluid. jalan ya Gue bolanya. ngelihat dia melamban. Walaupun oke, kalau Arteta mau simpen dia, tapi Emil Smith Rowe berkali-kali gue ngomong gitu, dan gue dibully habis. Gue gak tahu yang bully gue bener fans Arsenal atau enggak, Iya, karena gue ngelihat pemain ini potensi, lu perlu pemain yang bisa rebut bola. Dan berani, melancarkan dia serangan. punya nyali enak banget. Dan dia Waktu berani. lawan Chelsea, lihat deh. Itu kan pas yang kita Dan lu nobrak. tahu gak, yang gue lihat apa? Lu lihat dia gak pakai kaos kakinya sampai atas. Iya. Iya, Itu artinya dia berani loh. Kasarnya anak kampung kayak Nah, kalau di lu Indonesia juga kita begitu bilang dulu? gitu. Iya, dulu kita main begitu lah bang. Enggak, sekarang? Sekarang udah enggak lah, udah tua kan udah ngeri kita Masalah lawan. lu masih kuat lah. Lu teriak-teriaknya masih kuat sekarang. Oke, tapi nanti malam kan akan bertemu Crystal Palace nih. Dari rekor pertemuan 2000. Dua musim terakhir nggak pernah menang. Iya, 2 musim terakhir nggak Dua pernah kali lawan Palace. seri, 3 kali seri, sekali Kenapa kalah. MU kita gak ngomongin? Nanti abis ini. Oke. Ini gimana ngelihat lawan tim kakek-kakek gimana nih? Hah? Ray Hodgson. Kan udah mau ketiduran mulu tuh Hodgson kalau nonton pertandingan ya. Siapa? Arsenal. Hodgson, Palace. Kan Hodgson kan Palace. pelatihnya. Gue agak Kenapa nggak simpatik juga dengan dia. Kenapa? Terlalu tua Karena ya? menurut gue kasihan nih timnya untuk menyerang. Tim aneh ini Crystal Palace. Ketika dia main menyerang dia dibantai. Ketika dia main defense, counter dia bisa menang. Dia bisa Lucu. Lawan Arsenal kemungkinan juga dia akan main begitu. Karena Arsenal sekarang kan lagi bagus nih formnya. Ya, formnya lagi bagus. Dia akan main Tapi gue counter lihat ya. sekarang Arsenal kan udah improve apa? Pada saat tim mau counter attack, lapisan dia ini di dua gelandang bertahan ini udah bagus. Udah bagus ya. Di El-Neni dan juga di siapa tuh Granit Xhaka. Saka. Nah sayangnya kan partai ini cedera. Tapi dua pemain ini sekarang udah improve dan gue berharap Pablo Mari tetap main. Bagus nih pemain Pablo Mari ini. Ya, cukup tenang kemarin. Cukup Yakin ya tenang. Bindaran ntar malam bakal menang nggak? Apa? Arsenal Ini lawan Palace. lawan Palace. Untuk Kalau memperpanjang prediksi, streaknya. kalau menurut gua Arsenal clean sheet lagi, menang atau enggak gua nggak tahu. Clean sheet lagi, oke. Kita Dia lihat. kemarin Seri clean sheet sih. kan? Dia udah clean sheet berapa? 2 kali kan? 2 kali clean sheet. 2 kali. FA Cup clean sheet FA juga. Cup clean sheet. Ini clean sheet lagi. Mantul. Tapi Kalau ini- dia menang atau enggak, Itu urusan tergantung belakangan. efektivitas dia di depan. Iya, iya. Tapi gue memperkirakan, ya gue kan bukan paranormal. Bukan, Gue bukan. memperkirakan, walaupun gue sering benar. Gue gak selalu benar. Iya. Kalau gue dicari Tapi orang. sering. Jangan. Kalau gue dicari Tapi- iya, orang, tapi sering. benar. Jadi kita harus lihat kan persentase kita kebenaran. Iya. Nah menurut gue dia clean Clean sheet sheet. bisa. Clean sheet bisa. Untuk menang tergantung nih di depan bisa menyelesaikan peluang nggak? Itu juga masalah Efektivitas. Arsenal. Peluang mereka tidak banyak Ya. dalam setiap game, kecuali akhir-akhir ini. Ya. Conversion rate mereka tidak bagus. Ya. Kalau MU banyak peluang, sedikit gol. Iya. Itu bedanya. Kalau Arsenal dikit peluang, Dikit gol juga. nggak ada gol kapan-kapan. Itu yang jadi masalah. Oke, yang pastinya bakal bikin serunya weekend ini terutama buat para jomblo yang kesepian ya. Prediksi MU. Ya. Nanti aja. Mau prediksi sekarang? Lu Boleh. mau prediksi lu apa kira-kira? Abang dulu aja. Abang dulu. Kalau menurut gua, Seri. apa? Seri. 90% seri. Nggak, Udah prediksi lu apa? dipotong. Udah over durasi. Seri. Seri juga? Ya udah, seri sama aja seri paling Oke. aman ya.